Halo kakak sekolah minggu, nama saya Calvin Anogracian. Ini ayat bulanan. Ini ayat bulanan Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Terima kasih kakak. 25 ayat 5. Aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Aku arah dari kebenaran-Mu. Kau nantikan panjang hariku, panjang hariku. Terima kasih. Kasih. My name is Theo. Leon. Halo kakak guru skala minggu, saya Selviana. Ayat hafalan bulan ini adalah Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nanti sepanjang hari. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menghafalkan ayat bulanan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, saya Milano. Ayat hafalan bulan ini adalah Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nanti sepanjang hari. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menghafalkan ayat bulanan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kita selalu sehat ya. Nah, kita nih lagi di masa PPKM ya, lagi di masa social distancing. Kakak harap adik-adik jangan keluar rumah dulu ya, karena kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Biar apa? Biar tetap sehat. Nah,
biar kita sehat juga, rajin juga, jangan lupa makan makanan yang sehat, terus belajar, bantu mama papa mungkin kalau butuh bantuan ya. Sekarang juga udah hari Minggu nih ternyata. Wah, udah harinya kita buat beribadah. Sekarang sebelum kita beribadah, yuk dia siapin Alkitabnya, kitab jemaatnya, persembahannya nanti yang dititipkan ke orang tua, dan pastinya semangatnya. Kalau udah siap semua, kita akan mulai ibadah. Tapi kayaknya kita harus membakar dulu nih semangat kita, biar kita makin semangat untuk melaksanakan ibadah hari ini. Untuk makin semangat, kita akan bernyanyi dulu dari nyanyian berjudul Mari Kita Bersukaria. Oke? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Angkat tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Angkat tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa ya. Allah Bapa yang bertati di dalam kerajaan surga, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala rahmat dan berkat-Mu. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini. Kita harap, kami berdoa kiranya berkat-Mu selalu ada pada pribadi kami, selalu melindungi kami ya Bapa, dijauhkan dari segala yang buruk-buruk, dan ibadah ini dapat lancar. Terima kasih karena Engkau telah bersama kami selalu setiap hari, menemani kami, menjadi kawan, sahabat Bapa bagi kami ya Bapa. Kiranya kami selalu berada di dalam lindungan-Mu dan selalu teguh pada iman kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita sekarang akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Ria.
adik-adik siapa tahu udah ada yang hafal juga atau bisa baca juga di rumah ya. Tapi kakak akan bacakan dari sini. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Itu dia titah ke-8. Makanya dari itu kita jangan sampai mencuri ya adik-adik ya. Sekarang kita akan berlanjut untuk menaikkan pujian dari pujian berjudul Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, sekarang kita akan membaca ayat bulanan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kita akan menuju ke Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Kakak tunggu dulu, semoga adik-adik udah ketemu nih di mana Keluaran 3 ayat 8. Pastinya udah tahu dong. Kita cari sama-sama. Udah ketemu? Udah ya? Udah ketemu? Sekarang akan kakak bacakan dari sini ya. Sebab itu Allah telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu dia ayat bulanan kita. Kakak harap kita semua bisa menghafalnya ya dengan baik dan mendalami juga, oke? Sekarang kita berlanjut dengan menyanyi lagi nyanyian dari pujian Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. beribadah rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami,
agar kami dapat mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terpuji dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh kita semua sekarang dibuka Alkitabnya, firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada minggu kita ini yang diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca ya. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah mereka nenek moyang mereka. Sekali lagi ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Itulah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang kalau sudah yang berumah tangga pasti sangat bahagia kalau sudah hadirnya seorang anak atau lahirnya putra dan putri. Bangga atau gembira atau senang atas kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga. Dan kalau orang tua yang baik, maka dia akan mendidik anaknya dengan firman Tuhan atau di jalan Tuhan, yaitu seorang Kristen atau sebagai yang sudah mengikut Tuhan Yesus, dia akan membawanya anaknya ke gereja untuk dibaptis. Setelah dibaptis, dia akan membawa anaknya ke sekolah minggu, terus diajarin akan firman Tuhan, dan ada kelanjutannya lagi CD sampai nanti menikah lagi dengan pemberkatan dari gereja atau yang dibuat oleh pendeta. Nah, itu ada aturannya. Jadi alangkah bahagianya orang tua jika anaknya itu menjadi orang yang berhasil. Nah, sekarang kan ada viral itu yang dimana pasangan ganda putri juara mendapat emas kan, yang bangga siapa? Pasti orang tuanya yang pertama bangga sekali itu. Alangkah bahagianya, bangga orang tuanya karena anaknya berhasil mendapatkan piala emas. Nah, itulah bagaimana anak menjadi boleh berhasil begitu. Berarti di situ adalah didikan orang tua. Jadi di sini dikatakan bila anakmu ingin menjadi baik, berhasil, boleh itu dilihat dari didikan orang tua. Kalau si anak selalu dicemooh di rumah, nanti dia akan belajar apa? Maki. Kalau anak sering sekali dimarah-marahi, maka mungkin nanti anaknya menjadi orang pemarah jadinya, tidak menghormati orang tua. Nah, jadi sifat anak itu terlihat dari bagaimana orang tua mendidik. Dan kita alangkah bangganya kalau kita ada diwariskan orang tua pada anak-anaknya kelakuan baik. Alangkah bahagianya kita karena Indonesia ada diwariskan, sehingga kita ini bentar lagi kita akan merayakan apa? 17 Agustus kemerdekaan. Itu adalah warisan nenek moyang kita. Kan dikatakan tadi kan kebahagiaan orang tua adalah anaknya dan cucunya. Kebahagiaan anak-anaknya ialah nenek moyangnya. Jadi kita ada yang kita banggakan dari nenek moyang kita yang dulu. Apa itu? Yang terutama adalah kita boleh merdeka, dapat kebebasan. Itu boleh dibanggakan. Itulah warisan, diwariskan kepada anak itu. Nah, kita besok nih
anak-anak kami semua pasti nanti akan berkeluarga. Setelah dewasa bekerja akan menikah. Setelah menikah nanti akan punya anak. Nah itu apalah yang kau wariskan? Yang kau wariskan nanti terhadap anak cucumu apa? Supaya anak cucumu mengingat bahwa ada perbuatan yang baik diingat mereka oleh anak cucu kita. Itu artinya di sini dikatakan. Jadi seseorang orang tua yang baik adalah bila mewariskan hal-hal yang baik, bila mewariskan anak itu di jalan Tuhan, maka dia akan menjadi anak yang berhasil. Jadi sekarang banyak juga orang tua yang mewariskan kepada anak cucunya hanya keberhasilan duniawi, berpangkat, kaya, tapi tidak berjalan di jalan Tuhan. Dia boleh kaya tapi diambil dari cara menipu, cara korupsi. Akhirnya apa? Dia masuk penjara. Nah, itu yang mana siapa? Orang tua. Jadi jangan hanya mewariskan supaya anak ini menjadi pejabat, supaya berhasil. Ya itu sebenarnya bagus sih, bagus. Cuma harus dibarengi dengan firman Tuhan, selalu berjalan di jalan Tuhan. Seandainya kamu berhasil menjadi seseorang yang hebat, ikutilah dengan perbuatan yang baik, kelakuan yang baik. Harus itu ditunjukkan dengan perbuatan yang baik. Jadi jangan membuat kita boleh berhasil, kita boleh kaya, tapi tidak dengan cara yang baik. Itu artinya di sini anak-anak, supaya kita kelak nanti juga menjadi orang tua, mari kita wariskan yang baik, berjalan di jalan Tuhan, supaya kita selalu ingat akan anak cucu kita. Jadi suatu kebanggaan bila kita berhasil, tapi berhasil dengan bekerja keras, berdoa, dan sikap memberi. Itu firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan selagi kita masih muda, selagi kita masih anak-anak ini. Mari kita bekerja, belajar dengan baik, supaya kita menjadi kebanggaan orang tua kita. Mendampingi anak-anak putra-putranya saat ini, mari kita sebagai orang tua mendidik anak kita mulai dari yang kecil, sejak lahir dengan firman Tuhan. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi anak kebanggaan kita. Anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu berjalan di jalan Tuhan, sehingga anak-anak kita menjadi kebanggaan kita, kebanggaan negara, bahkan dunia. Itulah yang boleh kita dapat dari firman Tuhan. Untuk itu, selagi Tuhan memberi kita hidup, selagi Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, mari kita berbuat baik dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, atas firman-Mu, Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu berjalan di jalan yang benar. Bimbing kami selalu Tuhan, agar kami menjadi anak yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar juga Tuhan para orang tua, supaya mereka menjadi orang tua yang baik, yang membimbing anak-anaknya menurut kehendak Tuhan. Supaya nantinya Tuhan mereka menjadi anak yang menjadi kebanggaan kami, kebanggaan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, dengan Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati segala pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh orang tua kami, supaya kami dapat Tuhan selalu menjalani hidup ini dalam kesehatan dan juga dalam perlindungan Tuhan. Bila ada Tuhan anak-anak kami
atau keluarga dalam sakit, kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan, memberkati segala obat dan perawatan yang dilakukan Tuhan, supaya kita boleh bersama-sama bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, nah kita tadi udah dengerin khotbahnya. Kakak harap kita semua bisa mendalami ya apa yang disampaikan tadi dan bisa mengambil nilai-nilainya untuk kita dalami dan lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Selalu berbuat baik gitu ya, selalu taat pokoknya. Dan kita juga harus selalu semangat juga, oke? Sekarang kita akan kembali menaikkan pujian dari nyanyian berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya, oke? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai jumpa bertemu